Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, baik Pak. Baik, silahkan ketua kelas memimpin doa untuk mengawali pembelajaran. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Semoga dengan berdoa tadi Allah memberikan kelancaran selama proses pembelajaran berlangsung. Baiklah anak-anakku, silahkan kalian luruskan mejanya, kalian luruskan bangku kalian, sembari kalian tengok kanan kiri, bawah, adakah sampah yang berserak di situ. Pak, izin membuang sampah. Silakan. Ingat anak-anakku, lingkungan yang bersih itu membuat nyaman kita di dalam belajar. Di samping itu, menjaga kebersihan itu sebagian daripada iman. Artinya, ketika kita menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan hal itu dilakukan secara ikhlas, insya Allah akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya akan memperberat timbangan amal kita di yaumul hisab. Nah, anak-anakku, saya ingin mengetahui pengetahuan kalian tentang iman kepada hari akhir yang sudah pernah kalian dapatkan sewaktu SMP. Nah, iman ke rukun iman yang keberapa iman kepada hari akhir itu? Saya Pak, Ya, silakan. mengimani hari akhir merupakan rukun iman yang kelima Pak. Oke. Kalau malaikat yang meniup sangkakala siapa? Malaikat Jibril, Pak. Malaikat Israfil. Baik anak-anakku, kompetensi dasar yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah satu, meyakini terjadinya hari kiamat. 2.3, berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Kemudian 3.3, mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Kemudian KD 4.3, menyajikan perilaku jujur, bertanggung jawab, adil sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini adalah satu, siswa mampu menguraikan peristiwa dan kejadian yang dialami oleh umat manusia setelah kebangkitan. Kemudian siswa mampu menilai praktik pemahaman beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ruang lingkup iman kepada hari akhir. Selanjutnya, mampu mempresentasikan hasil penilaian terhadap praktik pemahaman tentang hari kiamat sesuai dengan ruang lingkup iman kepada hari akhir dalam bentuk PowerPoint dengan baik. Itu tujuan yang akan kita capai selama pembelajaran berlangsung. Nah, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran kita yang akan kita lakukan. Satu, nanti siswa kalian akan mengamati video. Setelah mengamati video, kalian menggali informasi yang ada di video itu. Kemudian kalian menetapkan masalah. Setelah menetapkan masalah secara kolaboratif dengan berdiskusi dengan teman, kalian menyelesaikan masalah yang sudah kalian temukan waktu identifikasi masalah. Dan yang terakhir adalah kalian mempresentasikan hasil diskusi itu di muka kelas dalam bentuk PPT atau PowerPoint. Nah, ketika nanti
nanti kalian mempresentasikan, kalian ada satu orang yang menjadi moderator, satu orang menjadi presentator, satu orang menjadi operator, dan satu orang menjadi kameramen. Kenapa menjadi ada kameramen? Karena nanti diskusi itu akan kita upload ke YouTube sehingga banyak orang yang akan melihat apa yang kita lakukan. Tetapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lebih lanjut, saya minta kalian untuk mengerjakan pre-test berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, pre-test ini untuk mengetahui kemampuan dasar kalian dari materi yang akan kita pelajari. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, apa pengertian iman kepada hari akhir? Yang kedua, apa tanda-tandanya? Dan yang ketiga adalah bagaimana kronologi kehidupan manusia di akhirat setelah fase kehancuran itu terjadi. Nah, kalian bisa akses melalui Google Classroom untuk mengerjakan pretest ini. Link sudah saya bagikan melalui grup WA kalian. Silakan kalian kerjakan, waktunya 5 menit. Oke, cukup. Saya sudah membaca jawaban-jawaban kalian dari pretest yang kita lakukan hari ini. Alhamdulillah, meskipun belum sempurna, tetapi nyaris semuanya mendekati kebenaran, meskipun belum lengkap 100%. Harus untuk kita semua. Anakku, sebelum kita melanjutkan materi, saya minta kalian duduk berkelompok sebagaimana kelompok yang sudah kita bagi pada pertemuan minggu lalu. Silakan kalian berkelompok. Ada berapa kelompok ya? Ada 4 kelompok, Pak. Ada 4 kelompok. Ya, silakan kalian berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Baik, anak-anakku, saya minta kalian nanti menyimak tayangan video yang saya tampilkan di depan. Sedang tinggal 52 warga yang justru jauh dari perkotaan ini sangat sedih. Yang tidak ada aktivitas apapun. Kondisi seperti ini terjadi sejak 2 bulan terakhir. Padahal sebelumnya dusun ini sangat ramai. Terpilih rumah Katimun, seorang tokoh agama yang memiliki jamaah hingga lebih dari 200 orang dikenal dengan nama jamaah Thariqah Al-Solihiyah. Bahkan dari Selasa malam dan Jumat malam, ratusan jamaah datang dari luar kota untuk melakukan pengajian. Namun setelah Katimun dan 2 anaknya serta beberapa pengikut yang pindah ke sebuah pondok pesantren di desa Sukosari, kecamatan Kasepuan Malang, dusun ini seperti tidak. Menurut salah satu staf desa, warga meninggalkan rumah setelah ada isu di dusun ini akan terjadi kiamat. Untuk itu mereka rela menjual tanah dan rumahnya dengan harga murah. Setelah kalian menyimak video tadi, informasi apa yang kalian dapatkan? Ya Pak, menurut saya video itu menunjukkan orang-orang yang hanya termakan isu dan hanya ikut-ikutan kepada kiainya. Oke, ada lagi? Ya, Pak, menurut saya itu bukannya sudah ikut-ikutan gitu Pak, tapi kayak semangat beribadah tapi yang over gitu Pak. Oke, terima kasih, luar biasa identifikasi masalah kalian dari video yang kita tayangkan di depan ini. Selanjutnya, menurut kalian masalah utama apa yang terdapat di video ini? Nah, menurut saya pribadi, malah permasalahan utama
dalam video tersebut, yaitu pemahaman dari kiai dan warganya, itu masih bisa dibenarkan. Soalnya mereka juga masih tidak mengingkari terjadinya kiamat. Jadi mereka masih percaya terjadinya kiamat itu ada. Oke, baik. Nah, anak-anak sekalian, masalah itulah yang kita tetapkan sebagai masalah utama. Nah, silakan kalian memecahkan atau menjawab permasalahan tadi melalui diskusi dengan temannya, dan kalian saya perkenankan untuk mencari informasi melalui internet yang melewat komputer yang sudah ada di depan kalian. Oke, silakan. Kelompok apa? Bertanya siapa? Ya, teman-teman, masalah utama kita adalah kita harus mengetahui dulu apa pengertian iman pada hari akhir sebelum kita menilai baik salah atau benarnya kasus itu. Betul sih, tapi menurut informasi yang aku baca, tidak cukup hanya dengan mengetahui pengertiannya aja. Soalnya kan ruang lingkup iman pada hari akhir ada bermacam-macam. Jadi kita harus mengimani tanda-tandanya, mengimani dalil-dalilnya, huru-haranya, dan juga mengimani kebangkitan. Menurutku sih itu nggak masalah, soalnya berbeda dalam menafsirkan agama itu pasti ada. Tapi penafsiran ajaran agama itu kan tidak bisa seenaknya sendiri, harus sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Apakah perilaku penduduk tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Sebab Al-Quran menjadi hukum utama dalam agama Islam. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Baik. Dari kelompok kalian ada yang sudah bersiap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kalian upload di YouTube. Oke, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok masyarakat yang terdiri dari Jasa Bintang Pradana yang berperan sebagai kameramen, Bunda Langsung Suda sebagai operator, Fadil Dian Eka Satria sebagai presentator, dan saya Rizka Tania Eka Sari sebagai moderator. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemahaman terhadap iman kepada hari akhir yang ditunjukkan oleh warga di Ponorogo. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh presentator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai presentator akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masyarakat yang memiliki hasil diskusi, yaitu pemahaman yang ditunjukkan oleh warga desa tersebut tidak sesuai dengan keimanan kepada hari akhir, karena yang pertama, kiamat tidak akan terjadi sebelum ada tanda-tanda besar yang mendahulunya, yaitu kiamat kubro. Faktanya hari ini tanda-tanda besar seperti munculnya Dajjal, Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa belum terlihat. Yang kedua, tidak ada satupun hadis Nabi maupun aksar sahabat yang menyebutkan secara persis dan detail tentang terjadinya hari kiamat. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada tanggapan silakan. Nah, kita kasih terus atas presentasi kelompok.
mari kita lihat hasil presentasi dari kelompok massa. Ada yang mau menanggapi atau ada yang mau menambahkan? Silakan. Mari kita lihat hasil presentasi dari kelompok massa. Ada yang mau menambahkan hasil diskusi dari kelompok massa? Saya Pak, izin menambahkan. Menurut kelompok kami, dari hasil diskusi kelompok kami, perilaku kiai dan warga desa tersebut jelas tidak dibenarkan, sebab pemahaman tersebut bertentangan dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Izin untuk membacakan artinya. Silakan. Mereka menanyakan kepadamu, Nabi Muhammad, tentang kiamat, kapan terjadi. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, Nabi Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hanya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi, menurut ayat di atas, kapan waktu terjadinya kiamat tidak ada satupun manusia yang diberi informasi oleh Allah. Sebab pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat adalah rahasia Allah. Jadi siapapun yang mengaku-aku atau meramal mengetahui waktu terjadinya kiamat, pastilah dia berbohong. Begitu tambahan dari kelompok kami, Pak. Baik, terima kasih. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kali ini? Ada yang mau simpulkan? Saya Pak, menurut saya dalam masalah akidah kita tidak boleh ikut-ikutan tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Oke, ada lagi? Silakan. Menurut saya, beriman kepada hari akhir itu tidak cukup hanya dengan tidak cukup hanya dengan meyakini hari kiamat, tapi juga harus meyakini tanda-tandanya, waktu terjadinya, huru haranya, dan juga kejadian setelah kehancuran alam semesta. Baik. Jadi itu tadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini. Selanjutnya, anak-anakku, kita akan melakukan evaluasi. Tetapi sebelumnya, silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang kita akan melakukan evaluasi. Silakan kalian mengerjakan kuis yang ada di quizizz.com. Link dan kodenya sudah saya sampaikan melalui grup WA. Nah, setelah kalian selesai nanti mengerjakan evaluasi, saya berharap kalian juga mengisi 1 lembar penilaian diri dan lembar penilaian antar teman. Formnya sudah saya kirimkan pula melalui grup WA. Kalian bisa akses di jotform.com. Silahkan kalian kerjakan, waktunya 10 menit dari sekarang. Oke, cukup. Terima kasih. Alhamdulillah hasilnya lumayan bagus. Hanya ada 2 anak yang masih di bawah KKM. Oke, besok kita perbaiki lagi, kita remediasi terkait dengan ketidaktercapaian 2 teman kalian ini. Selanjutnya, saya ingin mendengar jawaban jujur kalian tentang materi yang kita pelajari
dan metode yang kita gunakan pada hari ini. Silahkan, ada yang mau berpendapat? Saya Pak, menurut saya materi untuk hari ini lebih menarik dan permasalahannya lebih kekinian. Oke, mungkin ada lagi? Pak, kalau untuk metode belajar itu menurut saya rumit Pak, karena harus banyak mikir. Oke. Baik, anak-anakku, di penghujung pertemuan kita pada hari ini ada pepatah Jawa mengatakan ilmu itu kelakone nanti laku. Artinya ilmu itu ada manfaatnya tak kalah itu diamalkan. Nah, terkait dengan pengamalan apa yang sudah kita pelajari, yakni tentang iman pada hari akhir, saya meminta secara kolektif kelas ini yang nanti akan dikoordinir oleh ketua kelas kalian untuk membuat rencana tindak lanjut berupa aksi nyata, yakni bertajuk Jumat Berkah. Apa kegiatannya? Kegiatannya adalah menyediakan makanan atau minuman semampu kalian bagi jamaah sholat Jumat yang ada di masjid sekolah kita ini. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan mendatang, kita akan membahas tentang bagaimana beriman dengan hari akhir, tetapi dalam konteks dunia maya. Terima kasih atas perhatian kalian. Selama pembelajaran berlangsung, mari pertemuan hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.